Hello bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita di Community Center Pamulang, lapangan yang cukup hits, dan kebetulan kita membawa sepatu yang juga sangat baru, jadi cukup oke untuk direview di lapangan yang kece banget ini. Kita punya sepatu baru, kita punya lapangan baru, dan yang mereview kali ini adalah Vania Valencia. Ini dia orangnya. Aku Vania Valencia dan hari ini aku senang banget karena diundang sama Headshoes Indonesia untuk review salah satu sepatu dari idola aku yaitu Klay Thompson. Nah aku tuh juga suka banget karena Klay Thompson ini tuh posisinya sama kayak aku yaitu shooter. Jadi buat kalian penasaran sepatunya kayak gimana langsung tonton full videonya. Bye! Anta merilis seri Klay Thompson 6 pada 17 September 2020. Tampil dengan desain yang sepenuhnya baru, Mr. Zeng yang merupakan desainer sepatu ini mendapat inspirasi dari pegunungan dan aliran alam. Jika dilihat dari tampilannya, Klay Thompson 6 dibuat lebih kokoh dan tinggi agar mampu menunjang keamanan para pemain dalam pertandingan. Berbeda dengan biasanya di mana Anta selalu menawarkan box sepatu yang unik dan super keren, kali ini demi mendukung Go Green, Anta memberikan box dari kertas daur ulang. Dan untuk Klay Thompson 6 ini, tampilannya sangat menarik. Pola traksi terlihat berbeda dengan seri sebelumnya. Pada model terdahulu, kita mendapatkan pola melingkar dengan pusaran pada bagian depan serta belakang. Sementara untuk Klay Thompson 6 mendapatkan pola arus, gelombang, segitiga, dan beberapa garis yang tampak kompleks. Traksi terlihat hanya memagari bagian sisi sepatu. Sementara di tengah, terlihat kosong karena dihuni plat karbon dan plastik yang membuat sepatu lebih kokoh. Untuk performanya, kami tidak pernah mengalami sedikit pun selip kala mencobanya di lapangan indoor. Pengereman depan dan samping sama baiknya. Lalu untuk penggunaan di lapangan outdoor, secara mengejutkan traksinya juga tidak kewalahan. Meskipun bahan karet terasa lunak dan mudah sekali baret, tidak direkomendasikan untuk penggunaan outdoor dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang menjadi catatan, sehabis bermain, traksi harus langsung dibersihkan supaya performa pengereman tetap terjaga. Karena setelah kami coba, nyatanya pola baru ini mudah menempel debu serta ada beberapa kerikil ataupun kotoran yang terlihat menempel. Nilai 8,5 untuk traksi sepatu ini. Pada bagian bantalan, Anta menawarkan teknologi terbaru untuk Klay Thompson 6. Di sini untuk pertama kalinya, Anda menemukan penerapan Ulti-Flash yang merupakan pengembangan dari F-Flash Foam. Pada awal percobaan, mungkin Anda kesulitan mencari perbedaannya. Namun setelah mencobanya sebanyak 3 kali pemakaian, bantalan baru benar-benar bekerja dengan baik. Ulti-Flash memiliki tingkat rebound hingga 70%. Yang dapat memberikan umpan balik energi midsole yang lebih baik. Jadi, ketika Anda bermain cepat kemudian melompat tinggi, maka busa ini menimbulkan efek memantul. Lalu ada teknologi Smart SIM berfungsi mengurangi dampak dari benturan ketika Anda mendarat.
Seperti yang tertulis dalam siaran pers yang dikirimkan pihak Anta kepada kami, berkat teknologi ini, hasilnya bantalan dapat menyerap energi lebih dari 95%, sehingga membuat para pengguna yang rentan cedera lutut akan lebih aman kala memakainya. Satu lagi dari keunggulan Altiflash ialah kepadatan molekul pada busa yang ditawarkan. Hasilnya, bantal akan lebih tahan lama dibanding model-model sebelumnya. Meski begitu, dengan segala teknologi baru yang dihadirkan, ternyata bobot bantal Klay Thompson 6 justru terasa lebih ringan dari Klay Thompson 5 versi yang tinggi. Nilai 9 untuk bantalan. Nah, buat kalian yang mau beli, Anta ini tidak dijual di Indonesia, guys. Jadi kalian itu harus tahu size kalian dulu. Aku saranin kalian harus pilih true to size, atau kalian yang suka pakai kaos kaki, kalian bisa pilih sepatu yang upsize sedikit saja. Bahan atas dinominasi oleh tekstil, fuse, dan plastik yang menjadi konstruksi utama sepatu ini. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang kami rasakan. Berkat banyaknya bagian plastik pada sepatu ini, Klay Thompson 6 tidak terasa fleksibel dan terasa seperti sepatu retro. Sesekali kami justru merindukan bahan Klay Thompson 5 Low yang benar-benar lentur dan dapat lebih bernafas. Meski bahan tekstilnya tidak membuat kaki sakit, namun pemilihan size yang begitu pas dengan kaki akan membuat bagian sisi luar kaki Anda terasa sesak dan terjepit. Apalagi hadirnya strap pada bagian tengah sedikit menutupi lubang ventilasi yang membuat kaki lebih nyaman dengan udara yang masuk. Namun di sisi lain, bahan Klay Thompson 6 yang dibuat lebih kaku bertujuan untuk membuat sepatu ini lebih kokoh dan aman saat dimainkan. Segala jenis posisi dan postur tubuh akan aman di dalam sepatu ini. Area kollar terasa tebal dan empuk, kemudian lidah sepatu terasa tipis dan juga empuk. Sementara di bagian lining, terdapat bantal penyangga ankle yang merupakan warisan dari seri Klay Thompson 5. Itu sesuatu yang baik sekali. Celakanya pada bagian plastik, Anda akan sering menemukan baret-baret halus setelah dimainkan. Penggunaan di lapangan dengan permukaan kasar akan mudah merusak keindahan sepatu ini. Nilai 8,5 untuk bahan bagian atas. Ketika Anda berdiri di atas Klay Thompson 6, saya jamin Anda merasakan kuncian yang begitu luar biasa. Kondisi Klay yang sedang cedera sedikit mempengaruhi konstruksi sepatu ini. Dengan jitu, Anta menghadirkan teknologi 3D Flow yang mendukung segala aspek keselamatan. Beberapa kombinasi pertahanan seperti 3D Hug, fokus menahan area belakang. Dari bagian pergelangan hingga tumit, kaki Anda terasa terborgol dengan baik. Pada bagian ini, Anda juga menemukan detail-detail menarik seperti tulisan rekor 500 tembakan 3 point di NBA, lalu 37 poin dalam satu kuarter. Sementara pada bagian depan, fuse material dan plastik yang melintang berfungsi menahan laju kaki bergeser. Dan berkat kekakuan bahan tersebut, kaki terasa didesak hingga menempel dengan bantal Altiflash. Sayangnya, kami tidak merasakan adanya fungsi dari strap pada bagian tengah, selain mempercantik tampilannya, karena pada dasarnya hanya dengan ikatan tali dengan kencang dan kekokohan cangkang pada area belakang cukup membuat kaki terkunci dengan baik. Oleh karena itu, kini Anta juga merilis varian lain, distro Venom, yang tampil tanpa strap. Berlanjut ke fitur kuncian lainnya, Anda kini menemukan carbon fiber sebagai pengganti plat TPU di bagian tengah. Dengan penerapan bahan berkualitas dan mahal ini, hasilnya seri Klay Thompson dapat mengurangi bobot sepatu.
Kemudian, kehadiran plat karbon di bagian bawah benar-benar membuat kaki Anda tetap stabil dan aman pada posisinya meski Anda melompat tinggi dan mendarat dengan keras. Benar-benar sepatu yang fokus terhadap keamanan kaki. Tapi sayangnya dengan bahan yang kaku serta outsole yang dibuat datar, hasilnya transisi dari tumit ke kaki depan sedikit terhambat. Nilai 9,5 untuk kuncian sepatu ini. Kesimpulannya adalah Fania suka banget sama sepatu ini. Kenapa? Karena pertama sepatu ini nyaman banget untuk dipakai. Selain itu Fania kan biasanya pakai Kyrie dan ini tuh sepatunya lebih ringan daripada Kyrie. Aku suka banget kenapa dari desain luarnya aja kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh kombinasi warnanya bener-bener bagus banget dan kelihatan sepatu ini jadi mewah. Dan selain itu juga Fania suka banget sama telapaknya dan juga traksinya. Kenapa? Walaupun dia nggak lebih lebar daripada Kyrie, tapi di saat Fania lompat untuk shooting 3 point ataupun jump shoot, dia juga tetap kokoh untuk menyangga Fanianya sendiri. Dan selain itu juga kalian bisa lihat di sini, traksinya ini tuh juga dari karet. Jadi buat kalian aku saranin kalau misalnya kalian pakai sepatu ini, jangan terlalu sering di outdoor karena dia itu lebih lembut dan lebih halus gitu guys. Takutnya nanti traksinya cepat rusak gitu. Oke guys, jadi Fania nilai sepatu ini nilainya adalah 9 dari 10 guys. Jadi ini sepatunya menurut aku bagus banget dan aku suka banget sama sepatu ini. Oke guys, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Instagramnya Head Shoes Indonesia di headshoes.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke YouTube-nya Fania di Fania Valencia. Dan juga IG aku Fania Valencia 8. Dan see you on the next video. Bye.